Multikolonialitas. Multikolonialitas atau kolonialitas ganda merupakan suatu kondisi bila perubahan-perubahan prediktor saling berkorelasi. Varian inflation faktor VIF merupakan salah satu uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolonialitas pada pengamatan. VIF dapat menginterpretasikan akibat dari korelasi antar perubahan prediktor ke I pada ragam penduga koefisien regresi. Perhitungan VIF sebagai berikut. VIF-I sama dengan 1/1 kurangi RI pangkat 2 dibagi I sama dengan 1,2, P dikurangi 1. Nilai VIF sama dengan 1 bila RI pangkat 2 sama dengan 0. Dengan kata lain, bila XI tidak berhubungan linear dengan perubahan-perubahan X lainnya. Nilai RI pangkat 2 menunjukkan nilai korelasi antar perubah. Kenaikan korelasi antar perubah akan mengakibatkan kenaikan nilai VIF yang menunjukkan terjadinya multikolonialitas. Jika nilai VIF melebihi 5, maka ini menunjukkan adanya masalah multikolonialitas antar perubahan prediktor. Model regresi. Regresi berganda sebagai salah satu jenis analisis statistik. Banyak sekali macamnya tergantung pada skala pada per variabel. Berikut diantaranya model regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas atau response Y dengan dua atau lebih variabel bebas atau prediktor X1, X2, Xn. Tujuan dari uji regresi linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau response Y. Apabila nilai-nilai variabel bebasnya atau prediktor X1, X2, Xn diketahui, di samping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebas lainnya. Persamaan regresi linear berganda secara matematik diekspresikan oleh Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus titik-titik plus Bn Xn, yang mana Y variabel tak bebas atau nilai variabel yang akan diprediksi, A sama dengan konstanta, B1, B2 sama titik-titik Bn nilai koefisien regresi, X1, X2, titik-titik Xn variabel bebas. Bila terdapat dua variabel bebas yaitu X1 dan X2, maka bentuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Koefisien regresi B1 dan B2 serta konstanta A dapat dihitung menggunakan rumus A sama dengan buka kurung sigma Y tutup kurung min buka kurung B1 kali sigma X1 tutup kurung min buka kurung B2 kali sigma X2 tutup kurung per N. B1 sama dengan dalam kurung sigma X2 pangkat 2 dikali X1 Y min dalam kurung sigma X2Y dikali sigma X1 X2 tutup kurung per sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 tutup kurung min buka kurung sigma X1 dikali X2 tutup kurung pangkat 2 B2 buka kurung sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2Y tutup kurung min 2X1 min sigma X1Y dikali sigma X1 dikali X2 tutup kurung per sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 tutup kurung min sigma X1 dikali X2 tutup kurung pangkat 2. Metode alternatif yaitu metode matriks atau metode kuadrat terkecil dapat digunakan untuk menentukan nilai A, B1, dan B2. Metode ini dilakukan dengan cara membuat dan menyusun suatu persamaan sebagai berikut.
AN plus B1 sigma X1 plus B2 sigma X2 sama dengan sigma Y. A sigma X1 plus B1 sigma X1 pangkat 2 ditambah B2 sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 Y. A sigma X2 ditambah B1 sigma X2 dikali X1 plus B2 sigma X2 pangkat 2 sama dengan X2 Y. Selanjutnya adalah ANOVA atau Analysis of Variance. Di sini ANOVA tergolong sebagai analisis komparatif lebih dari 2 variabel atau lebih dari 2 rata-rata. Tujuannya ialah untuk membandingkan lebih dari 2 rata-rata, yang mana gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi, artinya data sampel dianggap mewakili populasi. ANOVA atau analisis varian bisa juga ditulis dengan kata ANOVA, Analysis of Variance. ANOVA menjadi bagian yang ada dalam teknik analisis statistik parametris. ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K-sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio. K-sampel merupakan sampel yang memiliki jumlah sampelnya lebih dari 2 sampel. Hal yang perlu diperhatikan jika menggunakan ANOVA ini yaitu setiap sampelnya hanya memiliki satu kategori. Misalnya, bila ingin menguji hipotesis ada tidaknya perbedaan secara signifikan antara hasil belajar mahasiswa statistika yang dibelajarkan dengan metode A, metode B, dan metode C, maka digunakan ANOVA satu jalan atau one way ANOVA. Untuk mempermudah cara menggunakan ANOVA satu jalan atau one way ANOVA, di sini sudah ada bagan atau langkah-langkah untuk uji ANOVA. Bisa dilihat, yang pertama adalah menghitung jumlah kuadrat total dalam kurung jika TOT. Selanjutnya menghitung jika TAL sama dengan jika TOT dikurangi jika ANT dalam kurung DK sama dengan N dikurangi M. Selanjutnya menghitung jika ANT dalam kurung jika sama dengan M dikurangi 1. Untuk menghitung MK DAL sama dengan jika DAL per N dikurangi M. Untuk menghitung MK ANT sama dengan jika ANT per M dikurangi 1. Untuk menghitung F hitung sama dengan MK ANT per MK DAL. Selanjutnya membandingkan F hitung dengan F tabel dengan DK pembilang M dikurangi 1 dan penyebut N dikurangi M. Yang terakhir membuat keputusan. Pengujian hipotesis bila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka HA diterima dan H0 ditolak. Kemudian ada tabel ringkasan untuk menguji hipotesis K-sampel. Di sini SV atau sumber variasi, ada juga DK atau DF, serta jika, MK, F hitung, F tabel, dan yang terakhir adalah keputusan. Total N dikurangi 1, jikanya sigma X TOT kuadrat min sigma X TOT kuadrat per N. Untuk antara M kurangi 1, sigma X TOT kuadrat per N KEL dikurangi sigma X ANT kuadrat dikurangi N. Untuk MK-nya jika ANT M dikurangi 1. Selanjutnya adalah dalam N dikurangi M. Jika TOT dikurangi jika ANT, maka MK-nya jika ANT per N dikurangi M. Untuk F hitungnya jika ANT per MK DAL. Selanjutnya FT itu F tabel. Keputusan F hitung lebih besar daripada F tabel, yang mana HA diterima. Koefisien determinasi R kuadrat. Untuk mengetahui prosentase pengaruh variabel-variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y digunakan koefisien determinasi. Besarnya R kuadrat dihitung dengan rumus R kuadrat sama dengan
B1 sigma X1Y plus B2 sigma X2Y per sigma Y kuadrat. Apabila R kuadrat bernilai 0, maka dalam model persamaan regresi yang terbentuk, variasi variabel tak bebas Y tidak sedikit pun dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebas X1 dan X2. Apabila R kuadrat bernilai 1, maka dalam model persamaan regresi yang terbentuk, variabel tak bebas Y secara sempurna dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebas X1 dan X2. Asumsi model klasik residual. Menurut Gujarati 2006, dalam model klasik yang menggunakan metode kuadrat terkecil untuk menaksir koefisien-koefisiennya, berlaku beberapa asumsi berikut. Asumsi 1. Model regresi memiliki parameter-parameter yang bersifat linear dan model ditentukan secara tepat. Asumsi 2. Tidak ada variabel bebas yang berkorelasi dengan residual. Asumsi 3. Nilai harapan atau rata-rata dari residual adalah 0, E mu sama dengan 0. Asumsi 4. Variansi dari residual mu adalah sama, var mu sama dengan 0 kuadrat. Asumsi 5. Tidak ada autokorelasi antara variabel mu. Asumsi 6. Tidak ada kolinearitas nyata antara variabel bebasnya. Asumsi 7. Untuk pengujian hipotesis, variabel gangguan mu berdistribusi normal dengan rata-rata sebesar 0 dan variansi 0.